mengadopsi seorang anak apalagi di bawah umur. Tanda Sampai tangan ibunya itu masih berlaku. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya tidak peduli. Cukup, Kartika, udah cukup sayang ya. Udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya. Halo pemirsa Rasis, masalah yang menimpa Nikita Mirzani tampaknya bertambah pelik. Belum usai konflik dengan mantan suaminya Antonio Dedola, artis sensasional kelahiran 1986 itu malah terlibat perselisihan dengan anak sulungnya Laura Meizani Mawardi Naisero Arsy atau yang akrab disapa Loli. Putrinya itu tiba-tiba saja mengunfollow akun Instagram Nikita. Loli bahkan mengganti username Instagram menggunakan nama belakang mantan ayah sambungnya Dedola. Ada apa yang terjadi dengan ibu dan anak ini? Langsung saja kita simak beritanya. Konflik yang terjadi antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya belakangan ini kian memanas. Rasanya Loli justru seolah muak dan mengungkap aib sang ibunda. Tak hanya itu pemirsa Rasis, Instagram Loli pun lantas berubah nama dengan akhiran Dedola. Hal itu dikarenakan Loli sendiri telah diangkat anak oleh Antonio Dedola. Bahkan seluruh biaya pendidikan Loli pun ditanggung oleh pria berdarah Jerman yang merupakan mantan suami ibundanya tersebut. Dalam unggahan Instagramnya, Nikita Mirzani tak kuasa menahan air mata saat mengingat perjuangannya melahirkan Loli yang kini malah memusuhi dirinya. Gue itu lahir normal, itu Loli. Jadi kalau gue inget-inget tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang. Karena lahiran normal tuh nggak SS ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik, masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu tuh rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingi sama mantan suami, gak kayak yang kedua ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu depannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan. Gue nggak tahu. Gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Jangan sampai ya gue nggak mau anak gue kelak nanti ketika punya suami dapat perlakuan hal yang sama seperti ibunya. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya setiap dia pacaran atau dia punya pacar gitu, gue tuh selalu pengen, sini mana pacarnya, mau pergi nonton gitu kan. Pernah sekali dibebasin, pergi nonton, oke, pulang jam 1. Gue sampai nggak tidur, gue gemeter, kemana anak gue gitu kan. Nah dari situlah gue sudah tidak bisa membebaskan anak gue yang perempuan tuh. Makanya yang dia bilang aku dikekang, aku nggak boleh pergi pacaran, aku nggak bisa main sama temen-temen aku. Ya memang betul. Nangis gue 3 hari. Gue nangis, gue nggak tidur 3 hari. Berangkat ke sana pun itu biaya dari mininya. Nah berarti kan tanggung jawabnya gue sebagai seorang ibu sudah terpenuhi gitu. Apalagi yang mau dibicarakan, apalagi yang mau, kan netizen pada ngebully, oh ibu-ibu mukul anak. Tidak ada di dunia ini anak yang belum pernah dipukul. Siapa? Gue aja pernah kok digebok sama bokap gue,
ya kan. Gue pernah digebok sama bokap gue pernah ditendang, gue pernah dipukul pakai gesper gitu. Tapi kalau gue bukan karena nakal. Sementara itu nih pemirsa, Nikita Mirzani yang ditemui awak media di kediamannya sampai menangis saat membahas kelakuan anaknya yang memberontak karena merasa terlalu dekat. Artis yang terkenal kontroversial ini mengaku jika ia tidak ingin putrinya nanti memiliki nasib percintaan yang sama seperti dirinya ketika memilih pasangan hidup. Gue menjunjung tinggi banget karena mungkin gue Padang plus Betawi kali ya. Jadi emang buat keluarga kita kehormatan perempuan itu adalah nomor satu. Ketika lu sudah menikah nanti lu bercerai, lu mau berarukan, itu udah terserah lu, kan dosa udah lu yang nanggung nih, ya kan. Yang perempuan ini dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gue membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Loli adalah perempuan. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Nah karena gue punya anak satu sematawayang perempuan dan sudah mens alias haid, itu kan berarti dia sudah bisa mengandung seorang anak, dia bisa mengandung janin di dalam perutnya. Nah punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki itu kekhawatirannya tuh beda banget ya kan. Gue waktu anak gue pertama kali dapat mens aja itu gue bawa ke rumah sakit, waktu itu ke Brawijaya. Gue antara itu dia mens atau dia kenapa-napa. Jadi ya gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Ya mungkin salah di gue juga karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu kan. Kalau gue tuh nggak bisa gitu, nggak mau anak gue tuh terjadi apa-apa. Gue naudzubillah min dzalik ya. Oh ya, gue itu tidak pernah hamil di luar nikah. Di keluarga Nikita Mirzani itu tidak ada satu orang pun perempuan yang hamil di luar nikah, apalagi hilang perawannya pas masih muda. Tidak, gue aja yang kata netizen gue orangnya nakal lah, berarukan lah, bebas. Tapi saat gue kehilangan perawan gue itu adalah ketika gue menikah dengan mantan suami yang pertama. Bahkan katanya nih pemirsa, Nikita sampai harus ke psikolog untuk menghadapi permasalahan dengan putri sulungnya ini. Selain itu nih pemirsa Rasis, melalui kolom komentar unggahan terbarunya di Instagram, Loli bahkan membeberkan bahwa sosok yang membiayai sekolahnya di London adalah Antonio Pedola. Karena kan di luar negeri sekolah nggak bisa ngutang. Tapi kan ketika masalah ini hadir, lunas dulu, baru anaknya terbang. Gitu. Ya, jangan ditanya masih support atau Kayak enggak. ngasih jajan uang. Menurut lo? tapi kan ini ketika Loli itu sekolah di boarding school. Dia masih SMA kelas 1. Ibaratnya kayak pesantren. Jadi makan, minum, semuanya sudah ada di sekolah. Ya, uang jajan sudah ada untuk sampai 3 bulan ke depan. Gitu. ingin Tidak bisa mengadopsi seorang anak apalagi di bawah umur. Iya. Tanda tangan ibunya itu masih berlaku dan dia bukan biologis. Bapaknya Laura masih hidup. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.